Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa maksudnya Pak Ustadz? Adalah Allah maha mengetahui atas segala niat hambanya. Nah, di sini penting dalam kode etik kita berinvestasi akhirat. Kode etik harus ada kode etiknya. Nah, kode etik investasi akhirat juga ada. Karena itulah Allah maha mengetahui atas segala niat dalam setiap perbuatan kita. Maka jaga niat yang baik. Investasi akhirat kita akan kita petik hasilnya maksimal kalau kita bisa jaga niat kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat-sahabat, para jamaah Masjid Raya Pondok Indah, terutama pejuang subuh, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa pagi hari ini senantiasa berada dalam keberkahan iman dan Islam. Mudah-mudahan pagi ini kita senantiasa diberikan nikmat karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat bangun subuh. Jadi nikmat bangun subuh pagi-pagi ini ada dua sekaligus kita rasakan. Kita mendapatkan karunia nikmat keimanan, karena orang yang enggak beriman tentu tidak akan tergerak untuk bangun sholat subuh. Yang kedua, dengan kita bangun pagi, ternyata alhamdulillah kita masih berada dalam nikmat kesehatan. Apalagi kita mau menghadiri majelis ilmu pagi-pagi buta. Walaupun secara virtual. Maka kesehatan lahiriah dan batiniah ini merupakan satu nikmat yang luar biasa yang kita rasakan. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya dan juga kepada semua pengikutnya yang istiqamah dengan ajarannya, ittiba kepada sunnah-sunnahnya dari masa beliau hingga akhir zaman kelak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dan juga jamaah pejuang subuh Pondok Indah yang dimuliakan Allah taala. Pagi hari ini kita akan memulai lagi melanjutkan kajian tadabbur kita. Melanjutkan kajian tadabbur kita pagi ini ayat 261 sampai 264. Subhanallah, tidak terasa Walaupun berbagi sesi dengan guru yang lain, dengan ustadz yang lain, tetapi kita alhamdulillah kita sudah berada di penghujung atau sedikit lagi menyelesaikan surah Al-Baqarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini sekaligus kita kalau saya rutin setiap pagi itu di Sapa Pagi, saya menyampaikan ada program khusus di grup Rumah Tafsir Quran itu adalah Sapa Pagi. Nah, sekarang ini tadabbur memang waktunya cocok pas bersamaan dengan
waktu saya setiap pagi rutin menyampaikan kajian Sapa Pagi walaupun melalui voice note. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ayat 261. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya, Bapak Ibu, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah dan semua pemirsa yang dapat menyaksikan siaran kita pada pagi hari ini, ya, harap dibaca. Ya, kalau subuh-subuh kita udah baca Quran, kalau bisa jangan cuma dengerin aja. Ya, mendengarkan bagus. Ya, itu sudah mendatangkan rahmat, tapi syaratnya mendengarkan itu kita harus apa? Insat. Ya, mendengarkan dengan seksama. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya, bukan hanya mendengarkan, tapi wa ansitu. Insat itu artinya apa? Ya, seksama. Dengarkan dengan seksama, dengan perhatian dan fokus. Ya, itu minimal tuh. Tapi bagus lagi kalau kita juga baca. Supaya apa? Kita dapat pahala membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca dari ayat Al-Quran, satu huruf ya, bukan satu ayat. Ini satu huruf. Itu pahalanya luar biasa ya. 10 kali pahala. Dan Allah akan lipat gandakan lagi buat orang-orang yang beramal saleh. Persis seperti orang yang berinfak atau menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya, kalau tadi ya, ayat Al-Quran satu huruf kita baca, ini 10 pahalanya. Nah, ini pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaimana? Perumpamaan, kata Allah. Orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah, ya, kamatsali habbatin ambatat 7 sanabil. Itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7. Ya, kalau terjemahannya Buya Hamka itu menumbuhkan 7 arai. Apa maksudnya 7 arai di sini? Ya, kalau di terjemahan Kementerian Agama itu yang biasa kita pakai, itu adalah menumbuhkan 7 tangkai. Nah, gitu ya. 7 tangkai. Ya, dulu bahasa zaman dulu bahasanya mungkin bahasa arai. 7 arai. Nah, subhanallah. Ya. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi 7 tangkai, satu tangkainya ada 100 biji.
Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan menggandakan, ya, melipat gandakan pahala itu, ya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, kalau kita lihat bagaimana tafsir ringkasnya, ya, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan wallahu sami'un alim. Allah itu maha, ya, luas. Apa luas di situ? Luas karunia-Nya. Alim, dan maha mengetahui atas segala niat hambanya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan keseluruhan rangkaian ayat ini. Kenapa Allah menggunakan wasi'un dan alim? Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, Dia membagikan rahmatnya, pahala sampai sebegitu besarnya, itu menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, coba satu harta yang dibelanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala mencakup apa? Belanja harta di jalan Allah. Kalau kita kan belanja harta di mall. Ya, sehingga ada pomeo, ada istilah ini zakatnya bukan zakat mal, zakat mall. Ya. Sedekahnya bukan sedekah fi sabilillah di jalan Allah, tapi sedekahnya, ya, untuk sedekah untuk kesenangan diri sendiri. Ya, membelanjakan harta untuk kesenangan diri sendiri, hedonisme, egoisme, ya. Kemudian bahkan juga memperkaya orang yang sudah kaya, konglomerat yang punya mall, ya, yang punya branded. Nah, apalagi sekarang, ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita menghadapi ujian yang berat di bulan Maulid atau Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Kita umat Islam ini, ya, ujian itu selalu ada, selalu datang, selalu ada. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, ya kan? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dinyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ujian itu pasti ada bagi orang beriman. Ya, pasti ada. Dan mereka akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah memberikan fitnah. Fitnah di situ adalah ujian. Ya, ujian dalam keimanan kepada mereka sebagaimana fitnah ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Untuk apa? Supaya Allah, ya, memilah, menyeleksi mana yang berimannya betul, jujur, imannya asli, dan mana yang imannya palsu. Nah, jadi ada yang imannya palsu. Nauzubillah min zalik. Ada yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi banyak cintanya itu palsu, cintanya dusta. Nah, ini sama. Dan ketika kita menghadapi ujian ya, penghinaan terhadap Rasulullah SAW, penghinaan kepada agama Islam, tidak sedikit, ya, tidak jarang ada saja umat Islam yang nggak peduli kepada agamanya, kepada Rasulnya yang dihina. Ya, kalau dirinya yang dihina, naik pitam dia. Ya, lapor ITE, apa itu? UIT, ya kan? Nah, kalau dirinya dihina, kalau tokohnya dihina, kalau ormasnya, mohon maaf, dihina, ya, merasa terhina, lapor. Ya, lapor Bareskrim, undang-undang ITE, ya. Tapi kalau Masya Allah, ya, Rasulullah, agama Islam dihina, nggak ada tergerak sedikit pun hatinya untuk membela Rasulullah, ngelaporin aja enggak, ya, bergerak saja enggak. Ya. Minimal kalau kita nggak bisa, itu untuk level negara memang agak berat, itu yang harus menghadapinya presiden. Alhamdulillah kemarin, ya, presiden kita, Presiden Jokowi, ya, menyampaikan konferensi pers. Alhamdulillah, kita syukuri aja dulu nih. Ya, itu mengecam keras, ya, pernyataan Presiden Prancis yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW,
dan itu akan menyebabkan menyulut konflik, perpecahan, ya, dan memecah belah umat beragama di seluruh dunia. Di saat kita perlu persatuan untuk menghadapi pandemi global, krisis lanjutan atau dampak daripada pandemi ini, ya. Dan ini jelas harus kita kecap. Ya, ini kecaman, kalau kita nggak ada kecaman aja sedikit pun, nah ini berarti kita dipertanyakan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kita yang kita bilang kita cinta Nabi, palsu. Ya. Lebih cinta kepada dirinya, lebih cinta kepada keluarganya kalau dihina. Ya, dilapor ke polisi kalau Nabi yang dihina, agama yang dihina tidak bergerak. Minimal menunjukkan ya, identitasnya, harga dirinya di hadapan orang yang menghina, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kecaman dari presiden kita sudah bagus, tapi masih ada yang kurang sebenarnya. Kalau kita mau bikin Prancis efek jera, ya, menimbulkan jera kepada dia, kepada mereka ini, karena ini dilakukan oleh negara, ya, bukan individu, Pak. Kalau dulu yang Denmark itu kasus karikatur individu, itu aja banyak yang memboikot produk-produk Denmark. Individu tuh, pemerintahnya mah nggak dukung. Ya, marah kita umat Islam sedunia. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000 berapa itu? 2013 atau 2014, saya lupa. Ini dilakukan oleh simbol negara, kepala negara. Ya. Maka seharusnya kita nih umat Islam di dunia, apalagi di Indonesia, mayoritas muslim terbesar, itu apa? Ya, kita paling tidak memboikot produk-produknya. Ya, yang biasa pakai produk Prancis, ayolah kita hentikan. Kita cari produk yang lain, yang produk kita dalam negeri. Kita majukan kita punya produk dalam negeri. Ya, produk dari Prancis itu banyak, mulai dari minuman yang receh-receh, ya, sampai produk yang mahal-mahal, yang branded. Nah, ini biasanya nih yang suka pakai barang branded, ya kan? Suka Chanel, suka Dior, apalagi Lancome, ya, parfum-parfum itu branded semua. Belum tas-tasnya, ya, tas-tas ibu-ibu. Ayo, ibu-ibu, ya, bela Rasulullah, bela kehormatan agama Anda, bela Nabi Anda. Campakkan itu barang, ya, jangan beli, ya, yang sudah ada, ya, diapain ya, yang sudah ada keluarin aja, ya, buang aja, kalau bisa, itu tidak manfaat juga, ya, hanya dipakai setahun sekali, hanya dipakai untuk gengsi aja, ya, ini Nabi kita dihina, ya, kita harus bikin efek jerah, ya, itu, mulai dari produk minuman, makanan, ya, fashion, mode, itu kan Paris ini kan pusat mode dunia itu, ya kan, sampai parfum, sampai barang elektronik dan lain sebagainya. Ayolah kita beralih kepada produk negeri-negeri Muslim kita. Banyak yang bisa bikin seperti itu. Kita aja yang males, ya, maunya yang branded, ya. Bapak yang dirahmati Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, kita berinfak, belanjakan harta kita ini di jalan Allah. Jangan di jalan, ya, yang nggak jelas, ya. Yang paling jelas harta yang akan kita bawa mati, ya. Kalau kita nggak bisa bawa harta kita secara fisik, ya, ketika kita mati kita nggak bisa bawa harta kita secara fisik, nggak bisa kita bawa harta kita ke dalam kuburan. Emangnya kita kayak orang agama lain, ya, hartanya dibawa masuk dalam kuburan. Nah, kalau zaman dulu, zaman Fir'aun, ya, raja-raja Mesir kuno, itu hartanya dia dibawa masuk dalam kuburan juga, ya, emasnya, mahkotanya, bajunya, semua dibawa ke kuburan, ya. Emang mau dipakai di kuburan, ya? Emang nanti di alam barzah kita pakai itu? Nggak ada, ya. Meskipun harta yang kita miliki di dunia ini tidak bisa kita bawa mati dalam pengertian fisik, tapi saudara kita semua, saya bisa membawa harta kita sampai mati dalam pengertian apa? Harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita bawa mati. Itu harta kita yang abadi, kata Rasulullah SAW. 3 jenis harta, kata Nabi SAW.
Apa yang kamu makan akan jadi kotoran, akan kalian buang. Yang kedua, harta benda yang kalian pakai akan lusuh, akan kalian buang. Tidak ada yang abadi. Ya kan? Kita makan, kita mikun, kita minum, jadi apa? Jadi ampas, kita buang. Baju yang kita pakai, ya setahun 2 tahun masih bagus, Pak. Apalagi barang branded, ya. Dicucinya juga hati-hati. Pakai jasa laundry profesional, ya kan? Masih bisa awet. Tapi lama-kelamaan dia akan lusuh juga. Ya. Kalaupun masih kualitasnya bagus, oh Pak Ustadz nih barang luar negeri, barang import, barang keren ini lama dia, kuat dia. Ya. Tapi itu tidak akan Anda bawa mati. Kalaupun masih bisa dipakai, itu nanti akan diwariskan kepada anak, kepada keluarga. Atau diberikan kepada orang. Itu nggak akan abadi. Ya. Harta yang ketiga ini yang abadi, yang bisa kita bawa mati. Apa itu? Kata Nabi SAW, ma anfaqta fi sabilillah. Apa yang kamu infakkan, belanjakan di jalan Allah, itulah hartamu yang kekal abadi. Allah akan simpan, ya, Allah akan simpan nih. Dan Allah akan lipat gandakan simpanan itu. Kita seolah-olah seperti nabung. Nabung di mana? Banknya Allah. Ya. Sebaik-baik tabungan adalah tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabung pahala. Harta kita ada yang ada fund manajernya. Kalau fund manager di dunia kita bayar. Ya, konsultan keuangan, manajer keuangan kita bayar. Tapi Allah nggak pakai bayar kita. Ya. Harta yang kita investasikan di jalan Allah. Ini kita berinfak ini Pak, lebih dari investasi. Itu investasi akhirat, investasi yang abadi dan kekal. Dan pasti akan kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Allah akan jaga. Dan Allah yang kembangkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Makanya bahasa Al-Quran itu apa? Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan membinasakan riba. Riba itu apa? Praktek ekonomi, ya, yang menggelembungkan harta, ya. Uang melahirkan uang tanpa usaha. Nah, itu riba. Minjemin uang dengan keuntungan ditentukan di depan, itu riba. Ya, jadi harta bekerja secara otomatis, uang melahirkan uang, itu tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa peras keringat kita, itu riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan binasakan riba itu. Wa yurbis shadaqat. Sementara sedekah, infak Anda, zakat Anda, sedekah Anda, ya, wakaf Anda, semua ya di jalan Allah, itulah yang akan dikembangbiakkan. Nah, ini teori kembang biak. Teori uang itu beranak, ya. Jadi pohon duit, ya. Kalau pohon duit di dunia saya nggak percaya. Tapi kalau pohon duit dikembangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang di-endorse oleh Al-Quranul Karim. Wa yurbis shadaqat. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini balasannya apa? Ya. Orang yang berinfak membelanjakan hartanya di jalan Allah itu, kata Al-Quranul Karim, subhanallah, adalah seperti orang yang menanam satu biji. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai, ya, 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji, berbuah dia. Jadi 700 kali lipat pahalanya. Untuk, ya, setiap apa yang kita infakkan di jalan Allah Ta'ala, kita sedekahkan, kita wakafkan. Allahu Akbar. Ya. Saya sampai berpikir, bagaimana orang kalau wakafkan hartanya di jalan Allah, ya, seperti apa nanti dia berkelimpahan, ya, hasil investasinya nanti di hari kiamat. Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan udah mati ribuan tahun yang lalu.
sahabat Nabi, khalifah yang ketiga. Tapi dia masih punya wakaf di bank atas nama beliau. Sampai sekarang. Wakaf apa? Tanahnya, kebunnya, hartanya yang dulu dia wakafkan sampai sekarang turun-temurun masih ada. Namanya di bank wakaf. Ya. Jadi gedung-gedung, jadi beasiswa, jadi produk makanan minuman yang diberikan gratis untuk fakir miskin. Coba bayangkan. Saya membayangkan itu betapa nikmatnya Utsman bin Affan itu. Jangankan nanti di hari kiamat. Beliau saatlah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga oleh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Membayangkan di kuburnya saja, ya, di alam barzahnya bagaimana nikmatnya. Kalau orang kafir, orang durjana mendapatkan siksa kubur, azab, ya, sebagaimana inspirasi dari firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun, ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, ya, tu'radu tu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, ya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Neraka itu diperlihatkan, ya, itu menjadi siksa bagi Fir'aun dan keluarganya, para hulu balangnya, para suporternya yang ikut jalannya Fir'aun, bala tentaranya. Mereka setiap hari di alam barzah, di kuburnya, dipanggang, diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Ya, itu di dunia tuh. Betapa susahnya, ribuan tahun, udah berapa ribu tahun Fir'aun mati. Ya, tiap hari dia dapat siksa dari Allah sebelum nanti siksa, ya, di hari kiamat. Nah, seperti itu pula orang beriman. Orang mukmin, orang beriman itu, ya, sebelum mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di surga nanti di hari kiamat, dia di alam barzahnya dia mendapatkan nikmat juga. Ya. Nikmat kubur, apa nikmat kubur? Ya, enggak disiksa oleh malaikat Zabaniyah, ya. Dia mendapatkan penerangan dari Al-Qur'an, cahaya dari Al-Qur'an. Dia mendapatkan teman yang menemani di alam barzah itu, amal solehnya jadi teman, harta yang dibelanjakan, yang diinfakkan semua jadi teman di alam kuburnya. Subhanallah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Kita bayangkan bagaimana kita berinvestasi tapi menghasilkan investasi yang hasilnya 700 kali lipat. 700 kali lipat. Alias apa? 700%. Ada nggak investasi di dunia? Ya, kita deposito setahun dapat bunga 700%. Kagak ada, boro-boro. Ada nggak kita investasi berjangka? Investasi, katakan kita nanam saham, taruh saham, ya, musyarakah. Kita kongsi modal dalam perdagangan. Nggak ada, paling besar 40-60%. Ya, nggak ada investasi keuntungan 100%. Tidak ada di dalam teori ekonomi kita ini. Ini 700%. Allah, investasi akhirat. Tapi ya, nah, harus sabar kita nunggunya. Nah, tapi diperbanyak di situ. Wallahu wasi'un alim. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan yang lebih daripada itu. Ya, lebih dari 700 kali lipat, 700% bisa. Allah pasti bisa dan dia berhak. Yudha'ifu liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya. 700 kali lipat, 700% keuntungan investasi bagi Allah kecil. Ya. Kenapa? Karena Allah itu wasi'un. Maha luas rahmatnya. Tapi ingat, alimun. Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa maksudnya Pak Ustadz? Maha mengetahui di situ adalah Allah maha mengetahui atas segala niat hambanya. Nah, di sini penting.
pasang niat yang benar. Makanya ayat berikutnya, dalam kode etik kita berinvestasi akhirat, kode etik harus ada kode etiknya. Ya, sebagaimana kita mau investasi dunia ada kode etiknya. Investasi dalam dagang, saham, semua ada kode etiknya. Mau masuk ikut join ya MLM, produk jasa, semua ada kode etiknya perusahaan. Nih segini ini bagian ente, ini syaratnya ketentuannya begini. Ya. Kalau kalian ikuti ini ada untungnya begini, sekian. Ya, syaratnya begini, ada kode etiknya. Nah, kode etik investasi akhirat juga ada. Karena itulah Allah Maha mengetahui atas segala niat dalam setiap perbuatan kita. Maka jaga niat yang baik. Investasi akhirat kita akan kita petik hasilnya maksimal kalau kita bisa jaga niat kita dengan baik. Bagaimana caranya? Alladzina, itu 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kode etik di ayat 262 ini, saya ingin menyampaikan riwayat dari Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang apa? Menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Hadis dari Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya. Ya, ini unta datang dibawa oleh seorang kepada Rasulullah. Ya, di hidungnya udah dikasih tali, tanda mau diikat, mau diserahkan, diinfakkan jalan Allah. Ya. Orang itu berkata, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah ya Rasulullah. Kalau orang zaman dulu sedekahnya onta. Ya, sekarang Bapak sedekahnya apa? Bisa macam-macam Pak. Nggak punya onta, sedekah apa? Mobil. Ya. Sedekah Mercy. Sedekah Alphard. Ya. Maksudnya bukan sedekah barang gelondongan. Ya, dijual dulu. Harganya nanti diserahkan untuk infak di jalan Allah. Ya. Sedekah apa lagi? Yang punya pom bensin. Sedekah hasil keuntungan satu selang bensin, satu selang ini, SPBU, buat wakaf. Infak di jalan Allah, saya nggak mau ambil untungnya, saya kasih lembaga fulan. Untuk menghidupi apa? Rumah tahfiz Quran, menghidupi rumah yatim piatu, ya, untuk menghidupi operasional madrasah untuk kaum duafa misalnya. Itu keuntungan satu selang aja, nggak usah banyak. Ya banyak juga boleh kalau bisa. Ya. Kalau punya SPBU-nya 10, satu SPBU satu selang diinfakkan, diwakafkan untuk jalan Allah. Silahkan, ayo kita niatkan. Kita punya ruko, kita punya gedung. Kita punya kantor, kantornya banyak, ya, gedungnya banyak. Kasih wakaf satu, buat investasi akhirat, dipakai untuk di jalan Allah, untuk dakwah fisabilillah, digunakan untuk kebaikan, ya. Jangan hanya berpikir dunia saja. Yang akhirnya dunia pun kita nggak infakkan, kita tidak apa-apakan, akhirnya habis, ditelan, dikonsumsi, setelah itu diwariskan kepada anak istri kita. Ya. Setelah kita mati, dia tinggalin kuburan kita yang masih basah, yang masih ya, udah lupa, sampai rumah udah dibagi-bagi hartanya. Ya.
mobil Mercy, Alphard, segala macam yang mengantar ke kuburnya, pulang. Ya. Anak istri yang dicintai, yang disayanginya, semua pulang balik ke rumah masing-masing. Gak mungkin ada yang nunggu di kuburan. Ya. Boro-boro nungguin. Ngaji di kuburan aja gak mungkin. Ya. Semua pulang, harta kita pulang, anak keluarga kita pulang. Siapa yang bisa menemani kita di alam kubur? Cuma satu, amal soleh. Selesai. Iman dan amal soleh. Termasuk di dalamnya adalah infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Orang itu bilang, ya, setelah orang itu mengatakan, unta ini saya nafkahkan di jalan Allah, maka Rasulullah bersabda, dengan nafkah ini Anda akan memperoleh di akhirat kelak 700 ekor unta yang juga bertali di hidungnya. Kontan dibayar oleh Allah. Ya. Nabi ini yang mengucapkan Rasulullah. As-sadiqul masduq. Yang setiap perkataannya itu pasti benar dan dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, absyiru. Ya, gembirakan hati kita. Dorong semangat jiwa kita untuk perbanyak infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka Allah menunjukkan keluasan rahmatnya dengan apa? Dengan mengganti, dengan membayar, dengan mengganti. Kalau itu dianggap sebuah kehilangan, diganti oleh Allah. Ya, namanya infak fisabilillah bukan suatu kehilangan. Mana qasamalun min sadaqah, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Itu dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalaupun ada kita menganggap ini kita hilang, Allah akan ganti harta itu. Ya, di akhirat sudah pasti. Di dunia, insya Allah juga Allah pasti akan ganti dengan yang lebih banyak, lebih baik, lebih berkembang hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ya, Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, sebagaimana Umar Ibnul Khattab, ya, kisah mereka ya menjadi buah bibir dunia, menjadi buah bibir kenangan indah yang diwariskan generasi demi generasi. Bagaimana semangat ruh, ya, kalau sekarang istilahnya itu apa? Ruh, spirit, filantropi. Nah, itu bahasa kita lah, bahasa keren. Nah, nggak usah keren-keren. Filantropi lah, apalah. Ya, nggak usah keren-keren. Yang penting actionnya. Ya. Mau charity, mau apa, ya apalah istilahnya, terserah. Ya. Tapi ruhnya itu, ruh semangat untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah Ta'ala itu akan kembali, bukan hanya di akhirat, tetapi juga akan kembali untuk ya, berputarnya roda ekonomi. Karena kita kan berinfak kepada fakir miskin, berinfak kepada anak yatim, berinfak kepada kaum du'afa, berinfak untuk dakwah, ya, untuk operasional dakwah. Itu akan memutar roda ekonomi dan ada hukum sunnatullah. Ya, ada hukum sunnatullah. Kalau kita menggerakkan roda ekonomi disebabkan kita infak, kita belanjakan harta kita itu nggak akan jauh-jauh. Allah akan kembalikan lagi ke kita. Bahkan dengan yang lebih baik. Ya, yakin Pak. Tidak ada Allah itu akan menahan-nahan. Akan balik lagi ke kita itu harta. Dengan menggerakkan roda ekonomi itu akan menjadi baik lagi kinerja kita, usaha kita. Menjadi semakin ikhlas, orang akan menjadi semakin produktif. Semakin produktif, dia akan tambah lagi keberkahan-keberkahan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi, ada tapinya. Ya. Infak yang seperti itu di jalan Allah ini, kalau kita mau dapat hasil yang maksimal, 700% bahkan lebih, akan dilebihkan, dilipat gandakan oleh Allah. Ada dua syaratnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ya, satu syaratnya apa?
Ya, orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Kemudian mereka tidak iringkan apa yang telah mereka infakkan itu dengan sifat apa? Dengan sifat mannan. Membangkit-bangkitkan. Ya, atau di sini kalau di tafsir Kementerian Agama itu dengan apa? Menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. Di hadapan orang yang kita beri. Ya. Tidak pula membangga-banggakannya. Kalau udah infak di jalan Allah nggak usah dibangga-banggain. Jangan ingat-ingat apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Yang perlu diingat, Pak, dosa kita, maksiat kita. Tapi kalau kebaikan kita nggak usah diingat. Ya, kepada orang tuh nggak usah. Ya. Kalau dosa, sampean harus ingat. Oh, ini banyak dosa, banyak maksiat. Harus kita banyak tobat. Nah, itu baru boleh diingat. Wajib diingat. Tapi kalau apa yang amal soleh yang kita berikan, ya, ibadah kita kepada Allah, sholat kita, tahajud kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, bakti kita kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita manan, ingat-ingat, kita bangga-banggakan di hadapan orang lain dan kita sebut-sebut kebaikan-kebaikan kita. Tidak usah. Lupakan. Untuk apa? Supaya hati kita ini menjadi bersih. Hati kita menjadi lapang. Sebab kalau ingat-ingat kebaikan itu kepada orang lain, dia akan jadi beban, Pak. Akan jadi beban buat kita nanti kita mengharapkan balas budi. Nggak boleh. Mengharapkan balas budi dari orang yang kita beri. Mengharapkan balas budi dari orang yang kita nafkahi di jalan Allah. Nggak boleh. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguhnya kami berikan kalian makan ini adalah semata-mata untuk mengharap wajah Allah. Mengharap ridhonya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak inginkan balasan dan pujian-pujian rasa terima kasih kalian. Enggak. Ini yang harus kita penuhi syarat pertama. Ya. Dengan sifat ikhlas itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita enggak punya beban. Sebab kalau kita ingat kebaikan kita pada orang, selalu ada beban nih. Nanti kalau suatu saat, ya, orang yang kita beri ternyata, ya nauzubillah jangan sampai. Ternyata dia tidak ingat kebaikan kita, lalu bahkan dia berbuat jahat kepada kita, misalnya nauzubillah terjadi, ya. Itu nanti kita akan ungkit-ungkit lagi. Ini jadi beban nih, jadi stres kita nanti, nggak usah. Makanya sifat ikhlas itu menghilangkan stres, Pak. Menghilangkan depresi, menghilangkan penyakit jiwa. Ya. Itu ikhlas. Ketika seorang beramal ikhlas karena Allah saja, bukan mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan balas budi baik orang lain kepada kita akan ringan melangkah. Sebab apa? Kita hanya berharap balasan dari Allah. Karena yang punya surga Allah. Nggak perlu kita minta puji-pujian orang. Nggak perlu kita minta balas budi orang. Nggak perlu kita minta ucapan terima kasih. Mengharapkan apa? Mohon maaf. Mengharapkan sertifikat. Ntar sertifikatnya dipajang. Nggak usah. Semua kebaikan lupakan. Tapi dosa yang harus kita ingat. Supaya apa? Introspeksi, mawas diri. Dan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi indahnya itu ikhlas kita ketika kita beramal saleh, ya. Wala adza, dan jangan menyakiti orang. Nah, apalagi sampai menyakiti. Ya, udah nyebut-nyebut kebaikan kita di depan orang, apalagi di depan orang yang kita beri, nyakitin lagi. Nah, jangan menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza.
Menyebut-nyebutnya saja, membangkit-bangkitkan kebaikan kita saja, mannan itu sudah tidak baik. Apalagi melakukan hal yang kedua, adza, menyakiti orang. Terutama menyakiti perasaannya. Ya, dengan menyebut-nyebut kebaikan kita, infak kita itu di hadapan orang lain. Nah, itulah mereka yang akan mendapatkan apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun, bukan cuma pahala dapat. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut. Tidak ada rasa khawatir. Ya, tidak ada rasa takut. Maksudnya apa rasa takut? La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Ya, subhanallah. Mereka tidak merisaukan apa yang akan terjadi. Biasanya karena rasa takut itu sesuatu yang kita khawatirkan untuk sesuatu yang belum terjadi. Itu muncul rasa takut masa depan. Ya, takut nih kalau berinfak, wakaf jadi miskin. Ntar buat anak kita, keluarga makan buat apa? Nggak ada rasa takut. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, nggak takut dia. Ketika Nabi tanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Aku berikan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Allah yang jamin buat keluarga kita. Ya, nggak takut. Umar bin Khattab infakkan setengah hartanya, nggak takut dia masa depannya. Mau seperti apa? Utsman bin Affan yang sekali infak nih Pak, bawa kantong, di kantongnya, ya di kantong bajunya itu 10.000 dinar. 10.000 dinar kali, itu kan dinar emas ya. 10.000 dinar berarti 10.000 kali 4,25 gram emas. Ya, bukan besi. Ya, nah, kalau besi aja udah untung tuh. Loakan besi, ya, ngelawak besi udah untung, ada harganya. Ini emas, ya, 4,25 gram. Sekarang harganya berapa Pak? Harga emas pasaran dunia 1 juta average-nya. Sekarang udah 996 atau berapa? Tapi 1 juta lah kalau rata-rata, 1 juta lebih dikit. Ya, berarti 4.250.000 dikali 10.000 itu sekali infak. Bayangin aja. Ada rasa takut tentang keluarganya nanti makan apa? Nggak ada. La khaufun alaihim. Tidak ada. Ya, mereka takut terhadap masa depan seperti hilang, berkurangnya harta di dunia. Nggak ada. Tidak ada rasa takut. Ya, karena orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, yakin Allah akan berikan yang lebih baik. Ini stase atau terminal yang tidak bisa semua orang sampai. Ini terminal istiqomah, terminal ikhlas. Ini adalah terminalnya orang-orang saleh yang yakin dengan pemberian, dengan luasnya rahmat Allah. Wallahu wasi'un. Jadi dia paham itu tentang apa? Makna Allah al-wasi'. Asmaul husna ada al-wasi'. Orang kalau sudah yakin dengan nama Allah Al-Wasi', luasnya rahmat Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi, seluruh alam semesta. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Kalau semua ini adalah rahmat Allah Ta'ala, maka Allah kalau mau balas, kita punya infak, kita punya sedekah, kita punya wakaf, Allah nggak akan hitung-hitungan. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Makanya nggak cukup cuma dikatakan 700 kali lipat tadi. Ayat yang pertama 261, tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Kenapa? Allah itu maha luas rahmatnya. Subhanallah. Walahum yahzanun. Apa maksudnya? Ya, tidak bersedih hati, yaitu resah akibat apa yang terjadi dan luput di masa lalu. Sebab begini, ya nggak sedikit orang kalau bersedekah atau dia akan bersedekah mendapatkan bisikan, ada godaan nih dalam hati. Ya, setan kan pinter Pak. Ya, setannya nanti bisa
pakai proksi lagi. Apa proksinya setan? Ya, anaknya ntar bisikin, bininya ntar bisikin, temennya ntar bisikin, ya, atau ada ya orang lain bisikin, ya. Ini proksi setan nih. Ini setan punya proksi, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Apa yang dibisikkan? Supaya kita ini enggan bersedekah, ya, supaya kita jangan banyak-banyak kau berinfak, lebih baik kau belanja buat anak istri keluargamu, kau berikan jaminan hidup mereka, investasikan hartamu untuk mereka. Nah, itu diberikan bisikan-bisikan. Tapi orang yang memiliki maqam ikhlas, ya, kesungguhan dalam beramal saleh, dia tidak akan bersedih, ya, terhadap apa yang sudah dia infakkan, ya, di masa lalu itu. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah berinfak lalu kemudian dihantui atau mendapatkan bisikan dalam dirinya atau dari orang lain agar dia tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak bersedekah. Demi apa? Mengamankan harta. Seolah-olah harta itulah yang menjadi jaminan hidupnya di dunia. Ya. Supaya dia mengamankan hartanya buat diri dan keluarganya di masa depan. Ya. Itu orang yang nggak kuat imannya. Karena takut. Kalau banyak keluarkan infak enak ya. Enak yang diinfakin tuh. Enak lembaga yang diinfakin tuh. Ya. Kita malah nggak berkurang harta kita, dia yang nambah. Nah itu bisikan-bisikan setan. Orang yang sudah sampai kepada maqam ikhlas, yang paham, yang menghayati makna Asmaul Husna, Allahul Wasi', yang maha luas rahmatnya, dia tidak akan la khaufun alaihim, enggak takut menghadapi masa depan, wala hum yahzanun, dia tidak akan bersedih atas apa yang dia infakkan di masa lalu. Sehingga tidak jarang begini, Pak. Mohon maaf, praktek di masyarakat. Orang tuanya ikhlas, orang tuanya sudah mewakafkan hartanya di jalan Allah, wakaf tanah, wakaf gedung, wakaf segala macam. Tapi anaknya berubah jadi setan. Digugatnya harta yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya itu. Padahal itu untuk tabungan orang tuanya di akhirat. Dimintanya balik sama anaknya. Wallahi ini anak kurang ajar dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya. Ada yang seperti itu? Ada, Pak. Kenapa? Merasa berkurang, nanti jatah harta kita, warisan kita berkurang nih. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Dia lebih memikirkan ego dirinya, ya. Orang tuanya sudah berpikir baik, jangka masa depannya, berpikir panjang. Sudah dipisahkan mana harta yang untuk diwariskan kepada anak-anaknya, mana yang harta yang untuk dia tabung, dia investasikan di akhirat. Dia ingin nikmati, itu pun anaknya nggak mau orang tua mendapatkan hasil investasi di akhirat. Dia mau tarik balik, dia gugat. Dia ambil tanah wakaf orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Ini orang tidak berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Masih ada rasa bersedih. Sedih, takut, nggak dapat warisan. Warisannya kurang, udah hitung-hitung nih. Waktu bapaknya masih hidup. Wah, ini saya bakal dapat warisan sekian miliar. Saya bakal dapat warisan sekian ratus juta, sekian ratus miliar. Ini kalau bapak saya wakaf sekian miliar, sekian ratus, berapa yang berkurang dari harta warisan saya nanti? Nah, dia berpikir begitu. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu penting sini memperhatikan kode etik kita berinfak di jalan Allah. Berarti infak ini kita harus siapkan apa? Mental diri kita dan mental anak, istri, keluarga kita untuk menerima, siap untuk apa? La khaufun wala alaihim walahum yahzanun. Tidak boleh ada rasa takut masa depan. Tidak boleh bersedih atas apa yang sudah kita infakkan di masa lalu. Ini pendidikan perlu nih Pak di keluarga. Jangan sampai nanti Bapak sudah ikhlas, ya, memikirkan akhirat, investasi akhirat, lalu anaknya
membangkang, dia tarik lagi apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu buat tabungan kita. Ini kan kurang ajar, Pak, namanya. Ya, kita sudah peras keringat, banting tulang, ya, sudah kita hidupi anak istri kita, sudah kita nafkahi, bahkan sudah kita siapkan harta waris buat mereka. Tapi kita punya infak, kita punya wakaf pun di jalan Allah buat investasi tabungan buat kita nanti, masih diambilnya juga sama anak kita. Nah, ini hati-hati. Makanya pendidikan iman di dalam keluarga kita ini penting, Pak. Supaya apa? Dia menerima dengan ikhlas. Dia menerima sedikit, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya bahwa apa yang telah diwakafkan, diinfakkan oleh orang tuanya ini, itu adalah murni untuk jalan Allah. Dan dia harusnya merasa senang. Punya orang tua yang soleh, punya orang tua yang baik, punya orang tua yang banyak wakafnya, banyak infaknya jalan Allah, sehingga namanya harum dikenang oleh masyarakat, oleh orang banyak. Didoakan oleh anak-anak yatim, didoakan oleh kaum du'afa, didoakan oleh para penghafal Quran, didoakan oleh orang-orang soleh. Ya, mestinya anaknya justru nambah. Ini bapaknya udah wakaf masjid, udah wakaf gedung, ditambahin sama anaknya. Saya berikrar hari ketika bapaknya mati, ya, terima warisan, lalu dia berikrar lagi, saya akan tambah wakaf atas nama bapak saya. Itu baru jempolan. Ini baru anak bakti pada orang tua. Ini baru anak yang saleh. Bukan malah tarik wakafnya yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Na'udzubillah min zalik. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Kata-kata yang patut, yang ma'ruf, ya. Kita ini orang kadang kalau sedekah seringkali, ya, karena ingat jasa-jasa kita. Makanya kan tadi rumusnya apa? Kalau kita berbuat baik, lupakan. Jangan diingat-ingat. Sebab kalau sekali kita ingat-ingat, ya, nanti kita akan keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak bagus. Maka di sini ditekankan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ya, setelah Allah menjelaskan pemberian berupa nafkah dan larangan menyebut-nyebut harta yang kita nafkahkan itu serta menyakiti hati orang yang kita berikan. Ayat ini menekankan pentingnya apa? Ucapan yang menyenangkan. Qaulun ma'ruf. Ucapan yang baik kepada orang. Orang miskin, orang fakir, anak yatim. Kita harus kasih ucapan-ucapan yang baik. Ya, jangan sekali-kali mengungkit pemberian kita. Sakit orang yang diberikan itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya lebih daripada harta yang kita keluarkan, ada nilai moral yang harus kita junjung tinggi. Apa? Jaga perasaan orang, keluarkan kata-kata yang baik. Qaulun ma'ruf. Makanya di sini apa? Perkataan yang baik, yang ma'ruf, wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Kalau ada orang nyakitin kita padahal kita udah kita kasih, kita udah kita nafkahi, misalnya kita udah kasih dia anak beasiswa dari kecil sampai besar, sampai sekolah tinggi, ya. Bahkan kita jadi orang tua asuh, bahkan dia tinggal di rumah kita didik, kita asuh, tapi setelah dia besar dia lupa akan kebaikan kita, lupa akan jasa kita, bahkan dia menyakiti hati kita. Ada yang begini? Pasti ada. Maka apa tindakan yang terbaik dari seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang ridho kepada Allah, hanya mencari pahala dari Allah? Berikan dia maaf. Jangan ungkit-ungkit lagi. Coba hebatnya ini akhlak Islam. Maghfirah. Berikan dia maaf, nggak usah diungkit-ungkit. Lu kalau bukan gue yang sekolahin, kagak jadi orang. Lu kalau bukan gue yang didik, lu bukan siapa-siapa, jadi sampah. Nggak boleh. Meskipun dia nyakiti kita, Pak, maafkan. Maghfirah. Karena Allah Maha Pemberi ampunan. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini hanya hamba Allah. Kita infak, harta kita juga dari siapa? Dari Allah. Kita terdorong untuk berinfak, berwakaf. Karena dorongan apa? Iman kita kepada Allah. Kita kasih
infak di jalan Allah, kita hanya mengharap balasan dari Allah. 3 rumus itu yang membuat hati kita ini tenang dan nyaman. Hati kita ikhlas, hati kita ridha, hati kita kalaupun disakiti oleh orang yang kita berikan suatu saat nanti, kita akan mudah memberikan maaf. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun, lebih baik min sadaqatin yatbauha adha, daripada sedekah yang diiringi dengan apa? Menyakiti perasaan hati orang lain. Subhanallah. Wallahu ghaniyun halim. Jangan khawatir. Allah itu maha kaya. Ya. Allah itu maha penyantun. Ya, Allah maha kaya maksudnya gimana? Tidak memerlukan sedekah dari hamba-hambanya yang disertai sikap menyakiti. Allah nggak perlu. Daripada kamu sedekah tapi nyakiti hati orang, kata Allah, ya, mending nggak usah. Allah itu maha kaya. Tapi kalau kita bersedekah, jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan orang lain, ya. Allah itu maha kaya, tidak perlu pemberian siapapun. Kalau kita berinfak itu bukan kita ngasih kepada Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kita berinfak jalan Allah bukan kita ngasih sama Allah. Ya, Allah itu maha kaya, nggak perlu pemberian kita. Itu buat kita, rewardnya, untungnya, maslahatnya, modalnya sama semua, untungnya semua kembali kepada kita. Ya. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Wallahu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Halimun. Penyantun. Apa maksudnya halim? Allah tidak segera menjatuhkan sanksi dan murka kepada siapa yang durhaka kepadanya, dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Itulah halimnya Allah. Itulah maha penyantunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak berikan sanksi, Allah tidak berikan kemurkaannya kepada orang yang durhaka kepadanya dengan harapan orang itu akan berubah sikapnya kemudian. Tetapi apa? Bagaimana maksudnya itu? Maksudnya adalah Allah itu berkuasa, ya, memberikan kepada kita ganjaran dan pertolongan kepada hambanya yang suka menafkahkan hartanya dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.